mulai ya ini ya? Udah tak rekam. Ya, mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan materi kuliah kita pada sore hari ini yang mengenai anggaran. Nah, pertamanya anggaran itu adalah suatu alat perencanaan mengenai pengeluaran atau pendapatan di masa yang akan datang. Umumnya disusun untuk 1 tahun. Jadi, anggaran ini adalah sebuah alat perencanaan yang di dalamnya itu ada pendapatan pemerintah berupa dari pajak atau dari badan-badan usaha pemerintah, serta perencanaan pengeluaran yang akan dikeluarkan pemerintah di masa yang akan datang. Jadi, anggaran ini biasanya dibentuk tahun ini, lalu untuk perencanaan tahun yang akan datang. Lalu, dalam anggaran ini terdapat fungsi serta manfaat. Di antaranya adalah yang pertama yaitu sebagai alat perencanaan. Nah, anggaran ini ada untuk perencanaan yang akan dilakukan pemerintah dalam program-program kerjanya di tahun-tahun yang akan datang. Lalu yang kedua sebagai alat pengendalian. Nah, alat pengendalian di sini yaitu ketika pemerintah merencanakan sebuah anggaran. Nah, jadi anggaran itu dapat dipos-poskan ke program-program kerja yang akan datang. Jadi biar nggak tercarut-marut gitu loh. Nah, yang ketiga yaitu sebagai alat kebijakan fiskal. Dengan adanya anggaran yang direncanakan oleh pemerintah ini diharapkan dapat membangun perekonomian yang dapat mensejahterakan masyarakat. Yang keempat yaitu sebagai alat politik. Nah, sebagai alat politik di sini yaitu anggaran ini tuh sebagai komitmen dari badan eksekutif yang di sini itu pemerintah serta komitmen persetujuan dari badan legislatif yang di sini itu badan legislatifnya itu yaitu DPR atau DPRD. Lalu selanjutnya yaitu sebagai alat koordinasi dan komunikasi. Nah, di anggaran ini kan ada perencanaan. Tentunya perencanaan ini melibatkan banyak sekali pihak. Entah itu dari pemerintah, pemerintah daerah atau pemerintah pusat, dari pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi dan seterusnya. Serta koordinasi dan komunikasi antara pemerintah serta DPR atau DPRD. Lalu yang keenam yaitu sebagai alat penilaian kinerja. Nah, dengan adanya anggaran ini tentunya akan ada perencanaan program kerja atau kegiatan-kegiatan yang akan diadakan pemerintah. Nah, dari kegiatan dan program kerja tersebut, kita dapat melihat bagaimana kinerja sebuah pemerintahan pada saat itu atau pada saat ini. Lalu yang selanjutnya yaitu sebagai alat motivasi. Nah, sebagai alat motivasi ini diharapkan dengan adanya anggaran ini, pegawai-pegawai yang ada itu dapat melakukan pekerjaannya dengan efisiensi dan efektif serta lebih semangat lagi. Sehingga tercapai visi misi yang diinginkan. Lalu selanjutnya yaitu anggaran juga memiliki peran yang penting dalam pemerintahan dengan berbagai alasan. Yang pertama yaitu pertanggungjawaban pemerintah terhadap rakyat. Jadi dengan adanya anggaran yang ada, tentunya juga akan menimbulkan kegiatan, terus program kerja seperti perbaikan jalan. Nah, itu sebagai tanggung jawab pemerintah itu kepada masyarakatnya. Lalu yang kedua yaitu pembatasan keinginan dan sumber daya. Nah, sumber daya yang ada itu kan terbatas ya, sedangkan keinginan individu atau keinginan masyarakat luas itu kan sangat banyak. Nah, dengan adanya anggaran ini itu tuh untuk menjadi
pembatas antara sumber daya yang ada serta keinginan-keinginan tersebut. Jadi seperti contohnya pendapatan pemerintah itu kan terbatas, tapi pengeluarannya itu kan biasanya itu melebihi batas. Nah, adanya anggaran ini itu untuk memperkecil permasalahan tersebut. Lalu yang ketiga yaitu sebagai alat untuk mengarahkan pembangunan sosial ekonomi. Nah, alasan utama adanya anggaran ini adalah untuk kesejahteraan masyarakat luas. Lalu yang selanjutnya, politik demokrasi dalam anggaran. Nah, demokrasi ini adalah suatu keluaran yang dihasilkan oleh proses keputusan dalam sebuah sistem politik. Nah, dimensi demokrasi dalam anggaran ini menjadi sebagai sesuatu yang sangat penting. Nah, dalam demokrasi anggaran ini ada 3 hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama yaitu anggaran merupakan persoalan yang rumit, sehingga untuk memahaminya dan berkecimpung di dalamnya, seseorang haruslah memiliki tingkat pendidikan tertentu serta kecakapan. Hal tersebut dikarenakan anggaran memiliki struktur, sistem, dan mekanisme tersendiri. Jadi, yang berkecimpung ataupun yang terlibat dalam sebuah anggaran itu bukan orang-orang yang sembarangan, tetapi juga mereka itu haruslah mempunyai ilmunya sendiri, karena anggaran itu kan masalah yang sangat krusial dan melibatkan orang banyak. Nah, sehingga orang yang berada di dalamnya itu haruslah orang yang mengerti. Lalu yang kedua yaitu anggaran merupakan urusan-urusan proyek pembangunan dan sumber finansial lainnya, sehingga di dalamnya seringkali terdapat berbagai kepentingan politik. Nah, untuk penganggaran itu sendiri kan ada banyak-banyak tahapan yang dilalui. Nah, di dalamnya itu kan pasti banyak sekali unsur-unsur politik yang ada. Yang ketiga yaitu anggaran adalah semata-mata urusan yang boleh dimonopoli pemerintah. Hingga saat ini pemerintah mendudukan anggaran sebagai persoalan yang sangat eksklusif. Nah, anggaran ini kan sangat krusial gitu loh. Jadi benar-benar pemerintah itu mendudukan anggaran itu sebagai sesuatu yang sangat eksklusif. Lalu selanjutnya 4 pelaku dalam proses penganggaran. Nah, 4 pelaku dalam proses penganggaran ini yaitu antara lain yang pertama kelompok kepentingan. Nah, kelompok kepentingan ini melaksanakan konfirmasi atau kesaksian pada budget hearing. Nah, di sini kelompok kepentingan ini yang mana mereka itu membutuhkan anggaran-anggaran tersebut untuk kepentingan-kepentingan mereka. Misalnya contohnya kelompok-kelompok tani. Nah, kelompok-kelompok tani mereka ingin meminta anggaran untuk bibit atau untuk pupuk dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu agenda dinas. Nah, agenda dinas ini seperti dinas-dinas perikanan, dinas-dinas pendidikan, terus dinas peternakan dan pertanian, dan lain sebagainya. Nah, ini mempertahankan base jumlah perkiraan tahun fiskal yang lalu dan menyarankan program baru atau penyempurnaan program. Jadi, tugasnya mereka itu setiap tahun kan itu pasti ada anggaran lah. Tugasnya mereka itu kayak mempertahankan anggaran yang lalu biar mempertahankan anggaran yang lalu agar anggaran tahun yang akan datang itu tidak melonjak naik gitu loh. Nah, terus yang ketiga yaitu kepala eksekutif. Kepala eksekutif akan menyesuaikan anggaran dengan prioritas program yang akan diusung. Nah, dari dinas tersebut nanti, dari dinas-dinas yang ada itu nanti akan dimusyawarahkan dengan bupati misalnya lah, nanti di bupati ini akan dipilih lagi
hal-hal yang benar-benar krusial dan benar-benar diprioritaskan. Nah, setelah dari kepala eksekutif ini baru ke badan legislatif. Nah, peran badan legislatif sendiri pada tahap awal siklus anggaran adalah merespon dan memperbaiki inisiatif. Nah, selain itu badan legislatif itu juga yang mengesahkan adanya anggaran yang perencanaan anggaran, sehingga perencanaan anggaran tersebut dapat menjadi sebuah badan yang dapat dilindungi oleh hukum. Jadi contohnya seperti ini. Misalnya dari desa. Nah, dari desa itu mengajukan anggaran-anggaran yang dibutuhkan oleh desa. Lah, desa ini itu tuh masuk dalam kelompok kepentingan. Lah, ketika udah disepakati anggaran-anggaran yang dibutuhkan oleh desa ini, lah dia itu nanti maju ke kecamatan. Lah, ketika udah sampai ke kecamatan itu, nanti diajukan kepada Bapeda. Bapeda itu Badan Perencanaan Daerah lah, seperti itu. Nah, nanti di Bapeda ini akan dipilih-pilih lagi mana anggaran-anggaran yang benar-benar diprioritaskan dan benar-benar penting untuk dilaksanakan di tahun yang akan datang. Nah, ketika udah dipilih anggaran-anggaran yang sudah ditetapkan tersebut, nanti akan dimusyawarahkan dengan bupati, terus ada perwakilan juga dari Bapeda itu sendiri, terus ada perwakilan dari kecamatan-kecamatan tersebut. Kadang juga ada perwakilan dari provinsi. Nah, ketika udah nanti di musyawarah tersebut, nah akan disetujui mana aja anggaran-anggaran yang diprioritaskan. Kalau misalnya udah di ACC atau disetujui, baru maju ke badan legislatif atau DPR pada tingkat nasional dan DPRD pada tingkat daerah. Nah, nanti di DPR atau DPRD itu nanti akan dievaluasi, terus diperbaiki lagi, terus mana yang dikurangi atau mana yang ditambah. Nah, setelah itu kalau udah benar-benar udah matang, baru disahkan. Nah, ketika udah disahkan itu, dia akan menjadi sebuah peraturan yang dilindungi oleh hukum. Lalu selanjutnya itu proses penyusunan anggaran belanja daerah. Nah, anggaran belanja daerah atau APBD ini adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas oleh pemerintah daerah dan DPRD serta ditetapkan dengan peraturan daerah. Selanjutnya, proses penyusunan anggaran. Nah, proses penyusunan anggaran ini terjadi karena adanya proses akuntansi dan proses manajemen bersatu lah. Nanti akhirnya muncul proses penyusunan anggaran. Nah, di proses akuntansi tersebut itu ada studi mekanisme, lalu prosedur merakit data, dan format anggaran. Sedangkan di proses manajemen itu sendiri, di dalamnya itu kepala unit atau satuan kerja dalam pelaksanaan program atau bagian dari program dan penetapan pusat-pusat pertanggungjawaban. Jadi kalau proses akuntansi kan hitung-hitungannya, apa yang akan dibelanjakan, terus berapa pendapatan pemerintah lah. Sedangkan proses manajemennya itu lebih ke manusianya. Jadi proses penyusunan anggaran itu mix antara proses akuntansi itu dan proses manajemen. Lalu yang selanjutnya itu penganggaran secara garis besar memiliki 3 tahapan penting, yaitu yang pertama perumusan proposal anggaran, yang ketiga pengesahan proposal anggaran, dan yang ketiga pengimplementasikan anggaran yang telah ditetapkan sebagai produk hukum. Nah, tadi kan sudah saya jelaskan kurang lebihnya. Jadi kalau perumusan proposal anggaran ini terjadi di badan eksekutif atau di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Bupati lah. Pengesahan proposal anggaran ini terjadi di
DPR atau DPRD. Nah, setelah disahkannya suatu anggaran ini, maka anggaran tersebut ditetapkan sebagai produk hukum. Nah, di sini ada alur dari sebuah anggaran. Nah, yang pertama itu alurnya itu perencanaan dan penganggaran. Lalu setelah sudah direncanakan penganggaran tersebut, maka diadakanlah pembahasan anggaran tersebut, dipilih-pilih mana anggaran yang penting, terus berapa anggaran tersebut. Nah, setelah itu penetapan atau pengesahan. Nah, setelah pembahasan anggaran tersebut, maka anggaran tersebut akan ditetapkan dan disahkan. Nah, setelah sudah ditetapkan dan disahkan, maka dilaksanakanlah anggaran tersebut seperti kegiatan atau program kerja. Kalau misalnya program kerja itu memperbaiki jalan, maka akan dilaksanakan perbaikan jalan tersebut. Nah, setelah pelaksanaan sudah dilakukan, ya selanjutnya itu pelaporan dan pencatatan. Nah, pencatatan apa saja yang sudah dikerjakan dan lain sebagainya. Lalu yang selanjutnya yaitu pemeriksaan dan pertanggungjawaban. Nah, setelah pelaporan tersebut, maka yang bertanggung jawab dalam anggaran tersebut akan dimintai pertanggungjawaban agar tidak terjadi adanya penyimpangan anggaran seperti korupsi. Lalu yang selanjutnya yaitu wakaf sebagai alternatif pendapatan daerah. Jadi kebanyakan pemerintah daerah di Indonesia itu mengalami defisit anggaran. Jadi maksudnya defisit anggaran itu pendapatan pemerintah daerah yang ada itu tidak sebanding dengan pengeluarannya. Jadi pengeluarannya itu lebih besar daripada pendapatan. Nah, mungkin salah satu solusi alternatifnya itu dari wakaf ini. Nah, wakaf itu kan semenjak adanya perundang-undangan tentang wakaf ini kan wakaf lebih berkembang lagi. Nah, wakaf yang dapat menjadi alternatif pendapatan daerah itu wakaf yang produktif. Kayak misalnya contohnya tanahnya itu kan bisa dijadikan lahan pertanian atau peternakan atau perkebunan. Lah, nanti dari sana itu kan akan menghasilkan income. Nah, dari income ini kan akan membantu pendapatan daerah. Nah, sedangkan kalau wakaf tunai kan kita bisa menyalurkannya ke saham ataupun dapat mengembangkan badan-badan usaha daerah untuk dapat lebih maju lagi. Nah, nanti kan dari pendapatan daerah ini kan juga dapat menyejahterakan masyarakat. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada yang mau menambahkan atau bertanya? Mohon izin, ini kan tinggal 6 menitan ini, mau ganti lagi atau gimana? Kalau masih mau diskusi. Ganti link maksudnya. Terserah manut saya. Iya, bentar. Kalau gitu mau ditutup dulu atau gimana? Terus bikin baru, tak bikin tutup baru. Dulu aja ya, Mas. Ya tak tutup dulu ya. Bentar. Ya. Mbak Harisa. Mbak Harisa. Ya, Bu. Mbak, ini tadi kan ya Mbak Harisa menyebutkan tentang wakaf ya, wakaf produktif tadi ya. Wakaf produktif ya, Mbak ya. Ya. Mbak, kalau wakaf produktif yang bisa dijalankan di daerah-daerah itu kan tadi ada yang itu ya, macam pembangunan lahan atau tanah untuk pembangunan rumah sakit, kemudian lahan pertanian, kebunan, dan lain-lain gitu ya Mbak ya. Mbak, lah terus itu
untuk hasilnya, apakah itu full menjadi milik dari, apakah hasil dari wakaf itu sudah full menjadi milik dari apa ya, pemerintah atau itu yang diwakafi, ataukah pewakaf itu atau apa pembagiannya itu apakah full atau ada pembagian misalnya hasil itu loh Mbak, antara nadir, antara yang diwakafi gitu, apakah ada porsinya apa enggak? Terus itu efektifnya sejauh mana ya Mbak? Ya, saya akan mencoba menjawab ya Bu ya. Nah itu apa namanya? Jadi kan kalau wakaf itu kan hasilnya itu kan nanti untuk kesejahteraan masyarakat umum gitu kan ya Bu ya. Jadi itu full untuk pemerintah kan, soalnya di sini wakaf tersebut kan milik pemerintah gitu kan. Bukan milik pemerintah, maksudnya dikelola oleh pemerintah. Lah nanti hasil dari wakaf tersebut itu kan nanti ada yang diperuntukkan untuk pengelolanya, lalu ada juga yang untuk apa namanya, pemerintah daerah, maksudnya untuk anggaran tersebut. Nah, kalau misalnya pewakifnya itu kan dia sudah tidak menerima manfaat dari misalnya kalau misalnya tanah ya dari tanah tersebut gitu, Bu. Terus kalau misalnya efektif atau tidaknya karena yang apa namanya kurang efektif sih Bu, soalnya kan masih terbatas sekali wakaf yang ada di Indonesia itu masih sangat terbatas gitu Bu. Jadi belum terlalu efektif untuk saat ini. Berarti nanti fungsinya pemerintah itu sebagai nadir ya Mbak? Iya. Sebagai pengelolanya. Jadi pengelolanya ya. Kalau selama ini udah ada Mbak, mungkin di daerah Mbak Karisa atau di tempat teman-teman ini yang benar-benar bukti nyata itu sudah berjalan gitu, ada enggak ya Mbak ya? Kalau setahu saya dulu pas saya magang di Bapeda itu ya Bu ya, itu belum ada sih Bu, tapi memang ada hibah. Jadi ada orang yang menghibahkan apa ya, tanahnya itu memang untuk pemerintah gitu, pemerintah daerah gitulah, itu nanti dimanfaatkan oleh pemerintah daerah, tapi itu bukan dalam bentuk wakaf gitu Bu. Itu pas tahun 2018 gitu Bu. Kalau ya 2018. Menghibahkan tapi bukan dalam bentuk wakaf. Wakaf ya gitu Bu. Tanah hibah kalau nggak salah itu. Kalau nggak salah ingat ya Bu ya itu. Yeah. Kalau misalnya wakaf itu belum ada Bu. Kalau di Kabupaten Tegal sendiri loh. Sampai tahun 2018. Mbak, kalau wakaf itu ya, apa yang mewakafkan itu dapat apa Mbak? Maksudnya apakah dapat pahala di akhirat atau mungkin dia dapat semacam sertifikat atau apa gitu ya? Kalau pahalanya ya itu kayak saya nggak bisa ngomong ya Bu ya, soalnya itu kan hubungan antara individu dengan yang di atas itu Bu kalau pahala. Tapi kalau misalnya manfaatnya sendiri kan wakaf kan artinya memberhentikan manfaat, jadi dia si pemilik wakafnya itu tidak mendapatkan apa-apa karena kan pemanfaatnya tersebut itu kan untuk kepentingan umum gitu, untuk kepentingan publik gitu. Terus kalau nggak salah itu misalnya tanah gitu ya, nah tanah itu nanti karena sekarang kan udah ada undang-undangnya, jadi tanah wakaf itu sendiri itu ada sertifikatnya gitu, jadi nggak biar kedepannya itu nanti nggak ada orang-orang yang ngaku kalau itu tuh milik saya gitu, jadi bisa dilindungi hukum gitu Bu. Tahu saya seperti itu. Oke Mbak Karisa, monggo yang lain. Saya mungkin Mbak Karisa, tanya. Iya, Sandy.
Nah kan tadi kan dijelaskan, jadinya kan tadi kan kayak konteksnya kan ketatanegaraan di Indonesia kan ada, tapi tadi kan disebutkannya itu ada lembaga eksekutif sama legislatif. Tapi kan kalau Ya, sebenarnya kan masih ada lagi lembaga yudikatif. Nah, ya. itu kan yang saya mau tanyakan, jadi nanti yang jawab nggak perlu Mbak Karisa, bisa yang lain, mungkin Mas Ulin yang lebih pintar di sejarah, atau Pak Hazik, atau siapa itu, mungkin Mas Ulin kan ahli dari sekedar ahli kan, atau Mas Musa yang Suyuh Mas Ulin tuh. Mas Musa yang dekat dengan Pak Migdol gitu juga kan, beliau kan biasanya paham sejarah. Jadi kan kalau di Indonesia kan ada 3 lembaga, itu eksekutif, legislatif, sama Yudikatif, yudikatif. legislatif. Ya. Nah, ada 3. Nah, kalau legislatif itu kan fungsinya kan ya merencanakan kayak undang-undang, terus RAPBN itu kan biasanya DPR, DPRD kayak gitu. Terus eksekutif Ya. itu kan presiden sama menteri-menterinya yang melaksanakan. Kemudian ada yudikatif itu yang mengawasi, itu Hukum. kayak A, Ya. MK, sama KY atau Komisi Yudisial. Lah kalau dalam sejarahnya itu di pemerintahan Islam itu di zaman dulu, mungkin di zaman Nabi atau di zaman sahabat-sahabat, itu ada nggak sih kayak gitu loh. Mungkin nggak harus bahasanya sama, tapi ada fungsi yang merencanakan, terus ada yang melaksanakan, terus juga ada yang mengawasi kayak gitu. Oh, ini setahu saya ya Mas, seingat saya. Itu sih dulu pas zamannya Umayyah, Abbasiyah itu tuh pemerintahannya itu mendirikan kayak diwan-diwan, ada diwan keamanan, terus diwan pos, maksudnya kayak seperti ini kayak kantor pos gitu. Kalau nggak salah itu tuh udah ada sendiri-sendiri gitu Mas, kayak gitu. Tapi mungkin bahasanya bukan legislatif, yudikatif gitu, bukan. Tapi memang ada, udah ada gitu loh dari zamannya Bani Umayyah, terus Abbasiyah. Tapi kalau misalnya Khulafaur Rasyidin saya kurang tahu ya Mas ya. Nggak terlalu ingat soalnya. Tuh. Kalau yang Abbasiyah, Umayyah, terus Ottoman, yang Turki itu ada itu jadi mereka menyebutnya diwan gitu. Mungkin ada yang mau menambahi Pak Samsul atau Mas Ulin atau Mas Rido. Itu seingat saya, soalnya pernah belajar dulu. Aditama, aku, sama Bapak William, Raisa. Rindo jawab, Rindo. Rido menjawab itu. Yang Mario. Ulin aja sini to Lin, wah pinter Ulin. Menurutku ya bisa. Ya, apa? Ulin nggak jelas suaranya. Jelas. Mati-mati. Mungkin cara apa untuk mengajukan sarjana itu pasti mungkin dengan apa itu, tapi mungkin caranya pasti berbeda karena zaman sekarang dan dulu kan konteksnya apa itu lebih kompleks. Konteksnya berbeda. Permasalahannya berbeda. Contoh apa zaman Abu Bakar ketika ada orang yang tidak membayar zakat seperti itu ya, sedangkan zakat nanti untuk didistribusikan pada asnaf gitu lah, itu kan masuk dalam anggaran itu langsung yang mungkin yang bertindak itu adalah khalifah untuk mengajarkan seperti itu. Mungkin setelahnya itu khalifah Umar, Utsman, Ali, kemudian ke dinasti itu mungkin berbeda-beda karena mungkin kebutuhannya juga mungkin berbeda-beda. Pada saat Abu Bakar itu kan mungkin harus saja lah Islam itu ada, misalnya seperti itu diteruskan oleh khalifah dengan kondisi-kondisi yang tidak serumit zaman sekarang gitu. Seperti itu. Mungkin setiap zaman itu ada, apalagi sistem pemerintahan setiap zaman dinasti ataupun khalifah itu kan berbeda-beda pula, tidak bisa mungkin disamakan dengan prosedur yang ada di Indonesia. Tetapi mekanisme apakah di setiap negara itu pasti ada perencanaan anggaran, pasti ada untuk itu.
Ya, Mas. Suaramu putus-putus sama Mas Lin. Nggak terlalu jelas, Mas Ulin. Putus-putus Mas. Diulangi Mas, diulangi. Diulangi Mas. Randy, Nggih. halo, Halo. krungu apa tak? Udah. Udah, kedengeran. Nah, silakan ulangi Mas. Ah. Astagfirullah, apa? Mas Ulin cari sinyal yang bagus, Mas Ulin. Apa Ya. wes full ngoten lho, Pak. Tadi nggak pakai headset tadi. Oh, sudah kedengeran belum? Putus-putus Mas. Melokor. Ya wes ra sido. Wah, Nah, ojo. Ya aja muteng to. Wis metu iki wani. Mungkin yang lain ada yang mau menambahi? Mbak Aisyah? Pak. Silakan Mas Zahrul. Saya berikan waktu dan tempat buat bertanya atau memberikan pernyataan. Moderatornya Janjos tenan iki hari ini. Luar biasa. Nggak ada dosen apa? Aku suka yang seperti itu. Mas Ulin mungkin bisa diulangi yang tadi, Mas Ulin, karena yang tadi tidak terlalu jelas suaranya. Tadi di jalan, maaf ya, Mbak. Sinyal rendah banget ya, tapi ketoknya nang kene ya full. Suaramu Tapi masuk, Mas Ulin. Udah jelas Suaramu kok, udah Mas Ulin, masuk, udah sekarang. jelas. Oh, Jelas banget. Yang ditanyakan tadi soal Mas Randy itu memang di sejarah Islam itu pasti ada fungsi perencanaan anggaran, tetapi setiap zaman itu kan pasti berbeda-beda cara perilakunya, termasuk zaman sekarang lebih kompleks daripada zaman dahulu seperti itu. Untuk saat ini kan tadi Mas Randy ada lembaga-lembaga legislatif, yudikatif, dan eksekutif. Tetapi mungkin zaman-zaman Khulafaur Rasyidin itu tidak sekompleks zaman sekarang. Contoh Abu Bakar itu ketika membutuhkan anggaran zakat, termasuk memerangi orang yang tidak membayar zakat itu kan langsung dilaksanakan oleh khalifah itu sendiri. Diperangi seperti itu. Jadi enggak pakai istilah yudikatif, legislatif, ya pada saat itu memang tidak sekompleks zaman sekarang. Ya khalifah ya yudikatif eksekutif itu sendiri sebagai pelaku atau istilahnya pelaku utama dalam menentukan sebuah kebijakan seperti itu. Jadi belum ada diwan atau yang mungkin ditangani oleh Mbak Harisa seperti dinasti-dinasti Abbasiyah, Umayyah, Fatimiyah, dan yang lain-lain seperti itu. Tetapi mekanisme suatu negara untuk fungsi anggaran perencanaan itu setiap kepemimpinan atau khalifah atau mungkin suatu negara itu pasti ada, tetapi mungkin berbeda-beda karena ya mungkin sistem politiknya itu juga berbeda-beda. Mungkin di negara yang mungkin lebih cenderung ke sosialis seperti itu, ya walaupun tidak sosialis murni, itu mungkin seperti legislatif, yudikatif itu kan tidak begitu nah seperti itulah. Mungkin ada sistem yang lain yang mungkin lebih cocok di negara tersebut. Terima kasih, Mas Ulin. Insya Allah.
Mungkin yang lain ada yang mau menambahi atau menanggapi. Mbak Harisa. Iya, Bu. Mbak. Mbak, Ya. Ini kalau dalam penganggaran itu sebaiknya itu alurnya dari bawah atau dari atas ya Mbak, top down atau dari bottom up gitu. Tanya aja dulu, soalnya biasa maksudnya dari pemerintah langsung atau itu dari bawah, dari usulan-usulan gitu. Soalnya dari implementasinya dari bawah dulu Bu, setahu saya. Jadi dari bawahnya itu apa namanya, dari desa, misalnya dari desa dulu gitu ya Bu, ya lah itu dimusyawarahkan, nanti didapatkan anggaran sekian. Nah, nanti kalau udah dapat anggaran sekian maju ke kecamatan. Nah, dari kecamatan itu nanti dirombak lagi, dikupas lagi sampai benar-benar mana yang diprioritaskan, nanti baru diserahkan ke Bapeda itu. Nah, nanti di Bapeda itu masih diseleksi lagi di situ, Bu. Jadi nanti dari bawah ke atas, ke atas, ke atas. Nah, nanti pemerintah pusat itu akan menyesuaikan anggaran yang ada, anggaran pemerintah yang ada itu untuk anggaran-anggaran di tahunnya selanjutnya gitu, Bu. Berarti nanti ya Mbak ya, besarnya anggaran kegiatan yang dipakai untuk anggaran itu berbeda dari masing-masing daerah ya, karena kan di Indonesia ini untuk daerah sendiri itu kan berbeda-beda. Misalnya di Jawa itu kan lebih ya bisa dikatakan lebih modern daripada mungkin daerah-daerah yang jangkauannya luar Jawa yang jauh-jauh gitu. Nah nanti apakah itu masing-masing itu apakah menganggarkannya sesuai kondisinya masing-masing atau boleh enggak, misalnya aku merasa daerahku kok tertinggal jauh, nanti saya akan minta anggaran yang lebih banyak supaya daerah saya bisa sepadan dengan tempat lain. Nah itu kan di anggaran itu kan ada yang namanya DAK sama DAU kan Bu. Nah itu DAU itu dana anggaran umum kalau nggak salah singkatannya, itulah dana anggaran umum itu. Jadi itu setiap daerah itu sama rata gitu loh Bu dapatnya. Lah kalau misalnya DAK itu dana anggaran khusus itu untuk daerah-daerah yang emang dia itu tuh benar-benar sangat membutuhkan, kayak misalnya contohnya Papua gitu kan, dia kan butuh anggarannya itu lebih besar daripada di Jawa, seperti itu Bu. Jadi pos-pos anggarannya itu udah ada beda-beda sendiri lagi Bu, itu nanti ada DAU, ada DAK, ada apa lagi gitu, ada macam-macamnya, itu ada banyak Bu sebenarnya, itu pusing kalau misalnya di itu sendiri-sendiri itu. Gitu berarti Bu. kan pemerintah udah ada rencana-rencana pengalokasian anggaran itu ya Mbak ya, kan berarti iya, udah ada pos-posnya pemerintah sendiri. Udah ada rencana, ada pos-posnya, berarti bukan semata-mata dari usulan daerah. Ya tetap usulan daerah, tapi kan dari usulan daerah itu nanti dikelompokkan gitu loh Bu, ini masuknya ke apa, terus ini masuknya ke pos apa, ini masuknya ke pos apa gitu Bu. Mbak Clarissa. Iya nambahin Pak. Nih Mbak. Iya nambahin Pak. pertanyaan maksudnya. Saya kira mau Ini misalkan daerah Jawa. Jawab, Pak. Daerah Jawa atau luar Jawa. Kalau daerah Jawa itu kan penduduknya banyak, terus juga pajaknya yang masuk juga banyak, pendapatan yang didapat dari Jawa juga banyak. Itu caranya gimana pembagiannya Mbak? Apa Pak? Tadi ada syaratnya seperti apa? Misalkan DAK itu syaratnya seperti apa? Gitu seperti apa ya Mbak? Aku juga masih bingung itu. Masalahnya bukan orang seperti pemerintahan apa, gimana, dan sebagainya Pak? Itu maksudnya gini, misalkan Jawa ataupun Jakarta, itu kan pendapatannya kan luar biasa ya, pajaknya juga luar biasa. Itu caranya bagi pemerintah gimana? Ini daerah yang memang pajaknya pendapatannya banyak,
dikasih porsi banyakkah atau dikasih porsi seperti umum sama dengan yang lain? Itu ada aturan mainnya enggak? Itu ada Pak. Kalau nggak salah saya pernah baca di Kementerian Keuangan itu tuh ada ada data yang dimana itu di sana itu per provinsi, per kota, per kabupaten itu ada data yang dia itu mencantumkan mana provinsi yang paling mandiri, terus mana provinsi yang paling tidak mandiri. Maksudnya tidak mandiri itu masih membutuhkan bantuan anggaran dari pemerintah pusat gitu Pak. Nah, nanti dari data tersebut itu dapat dilihat anggaran-anggaran yang turun dari pemerintah itu lebih diprioritaskan ke daerah mana gitu Pak. Oh, gitu. Kurang lebihnya sepaham saya itu seperti itu. Terus nganu Mbak, kalau pembagiannya misalkan, oh ini pajaknya masuk ke pusat, oh ini pajaknya masuk ke provinsi, itu caranya gimana? Kalau misalkan, itu kan, ini perusahaan yang skalanya gini, masuknya ke pusat ini pajaknya, ini masuknya ke provinsi. Itu juga udah ada itu Pak, udah ada peraturannya juga Pak. Saya pernah baca, pokoknya kalau pajak-pajak itu kan kayak pajak kendaraan itu kan kalau nggak salah masuknya provinsi ya itu ya, provinsi. Terus kayak misalnya pajak-pajak rumah makan itu masuknya anggaran daerah, pendapatan daerah gitu. Gitu sih Pak. Oh begitu ya. Jadi nanti kalau misal, oh iya. Soalnya mungkin ada yang mau menambahi. Biasanya orang-orang dinas kan lebih paham gitu Pak kalau soal anggaran-anggaran gitu soalnya. Ini nggak ada orang dinas ya Mbak? Iya Bu, nggak ada. Kalau ada kan kita itu Bu mungkin lebih membedahnya lebih serius lebih lagi ya. gitu, lebih paham. Kalau saya kan hanya setahu saya cuma tanya-tanya gitu ya, tanya ke orang-orang sama pengalaman dulu pernah magang gitu aja sih Bu. Jadi kurang. Mbak Karisa dulu magang di mana? Di Bapeda Kabupaten Tegal Bu sama Mbak Aisyah. Oh, kok bisa sama Mbak Aisyah ya? Kan kuliah bareng Bu. dari semester pertama dari. Oh, makanya sudah hafal dari ospek Bu. Lengket banget gitu sampai di S2-nya aja bareng-bareng. Dari ospek Bu bersama Aisyah. Aisyah, yes. Ada Aisyah enggak ya? Lagi jemput adiknya apa ibunya mungkin Bu. Mungkin yang lain ada yang mau menambahi atau menanggapi? Kalau tentang dana aspirasi itu mungkin ada yang tahu nggak itu gimana alurnya itu? Dana aspirasi dari DPR itu? Ya, kayak misalnya sekolah gitu ya, sekolah atau madrasah gitu, dia ngajukan proposal untuk pembenahan bangunan gitu lah, tapi lewat aspirasi partai gitu. Nah itu ada yang tahu nggak alurnya seperti apa? Saya soalnya kurang paham itu. Sekarang katanya aspirasi sudah nggak ada, Mbak. Apa iya, Pak? Iya katanya. Katanya. Masih, Pak. Soalnya kan itu kalau aspirasi kan enggak, Pak. Masih aspirasi banyak, kan Pak. yang kita dapat murni kan paling cuma berapa persen, udah potong-potong banyak sekali itu. Ngomong aku. Mungkin calon DPR siapa nanti saat itu Zahrul, Bu, Zahrul. Saya kenalin saya, Pak. Oh iya, Jarul. Calon DPRD. Calon DPRD Kabupaten Semarang lewat. Oh, orang ini apa Pak Munas?
Persilahkan calon DPRD. Skip. Partai apa? Takut salah. Mungkin ada yang lainnya mau menambahi atau bertanya? Persilahkan. Cukup dulu, Mbak. Ya, ya udah, Bu. Ini udah nggak ada yang mau bertanya kan? Udah, nanti biar diluruskan Pak Aziz. Ya, baik. Mungkin Cukup Mbak Karissa, sekian. terima kasih. Ya, Pak. Cukup sekian presentasi dan pertemuan kuliah pada sore hari ini. Mohon maaf banyak kekurangannya. Dan terima kasih atas partisipasinya, pertanyaannya, penambahannya, dan lain sebagainya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.